Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Stambuk D1 A1 19011. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan soal tentang kasus transportasi, di mana tugas ini adalah salah satu tugas final dari mata kuliah riset operasional, di mana soalnya adalah suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk lain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. P1 ke G1 5, P1 ke G2 10, P1 ke G3 10, P2 ke G1 15, P2 ke G2 20, P2 ke G3 15, dan P3 ke G1 5, P3 ke G2 10, P3 ke G3 20. Bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke tiga lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Kerjakan dengan stepping stone dan modi. Jadi sel kosong dari ini tabel adalah ini yaitu CP1 tabel yang G3, sudah saya kita siapkan. hitung CP1 G3 Jadi dikurang kapasitas P1 P1 itu sama 60, dengan P2 10 80, P3 dikurang 70, 0 dikurang dan 20 untuk permintaan G1 sama 50, dengan minus permintaan 10. G2 100, Yang dan kedua, G3 KP2 G2 60. KP2 G1 sama dengan CP2 G1 dikurang P2 kurang G1 sama dengan 15 kurang 10. Jadi kita mulai dari 5 sama dengan NWC, yaitu selanjutnya KP2 G3 sama Northwest dengan Corner, yaitu dengan cara mengalokasikan CP2 G3 distribusi barang dikurang mulai P2 dari kurang sel P3 yang terletak sama pada dengan 15 sudut paling kiri dikurang atas. 10 Jadi kita mulai dikurang dari 20 sama sudut dengan kiri minus atas. 15. Di sini kita mulai dari Selanjutnya sel KP3 P1 G1 sama G1 dengan karena CP3 kapasitas 60 dan permintaannya dikurang 50, P3 sehingga kita kurang optimalkan di G1 sini sama dengan 50. 5 kurang 0 dikurang Kita 5 melangkah ke sama dengan sel 0. di samping kanan. Ini belum Itu optimal karena P1 masih G2 ada nilai minusnya. karena di sini Di sini kita kapasitasnya melihat nilai 60, negatif jadi kita terbesar optimal yaitu 15, permintaannya negatif 100, 15, jadi kita yaitu optimalkan di sini berada pada 10. sel P2 Jadi G3. untuk Jadi di sini kapasitas kita memberi jalur. P1 Kita mulai itu dari 60, 50 ke kanan, ditambah 10, 60. pilih arah ke kiri. Kita tidak bisa lagi bawah, mengalokasikan ke G3 ke karena kanan, sudah dialokasikan ke lalu G1 dan G2. ke atas kembali Selanjutnya ke sel kita turun awal. ke bawah ke P2, Lalu kita G2. memilih nilai negatif terkecil Karena di sini kapasitasnya 80 dan untuk permintaannya 100, jadi kita optimalkan di sini 80. Jadi kita hitung negatif 60. Kita turun ke bawah ke P3G2 di sini 60, karena permintaannya 100 sehingga dan kapasitasnya 70, sehingga kita optimalkan di sini 10. Jadi 10 ditambah 80 ditambah 10 80 kurang 60 sama dengan 20. Jadi karena Dan kapasitasnya 60 tambah 0 70 sama dikurang dengan 10, jadi selanjutnya di sini kita hitung tersisa kembali, 60 kita cari karena P1, permintaan G2, G3 60, G1, jadi G2, dan G3. Kita ketahui optimalkan P1 sama dengan di 0. sini 60. Kita mencari nilai G1 dengan cara CP1. Jadi G1 untuk sama dengan P1 tambah kapasitas G1 P1 itu 60, sama dengan 50 5. ditambah 10, sama 60. dengan 0 tambah G1 Kapasitas sama dengan 5. P2 Jadi itu nilai 80, G1 sama dengan 5. P3 Kemudian 70, kita 10 mencari ditambah nilai 60, G2 sama dengan 10. Dan untuk permintaannya Kemudian G1 kita itu mencari 50, nilai P2 50. dengan cara CP2. G2-nya itu sama 100, dengan P2 tambah 10 G2 tambah sama dengan 80 ditambah 10 itu 100. P2 sama dengan 10. Dan untuk G3 Selanjutnya 60. kita mencari nilai G3 dengan cara CP2 G3, P2 tambah Jadi G3 di sini kita akan mencari nilai-nilai dari P1, P2, Selanjutnya P3, kita mencari G1, G2, P3 dengan G3. cara CP3 Jadi kita G2 sama ketahui dengan P3 P1 tambah itu G2 sama dengan 0. sama dengan 10.
Jadi nilai P3 sama kemudian dengan 0. di sini kita mencari G1. sel kosong dengan tabel ini. Jadi CP1 G1 sama dengan P1 ditambah G1 sama dengan 5 sama dengan 0 ditambah G1 sama dengan 5. Jadi G1 di sini diketahui sama dengan 5. P1 kurang G3 sama dengan selanjutnya 10 kurang CP1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan 10 sama dengan 10 ditambah G2 sama dengan 10. Jadi G2-nya di sini sama dengan 10. Selanjutnya CP2 G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan 20. 20 tambah P2 sama dengan 20. Jadi P2-nya di sini adalah sama dengan 10. Dikurang 0 kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya CP3 G2 sama dengan P3 tambah G2 sama dengan 10. 10 ditambah P3 sama dengan 10. Jadi P3 di sini 0 kurang 5 sama dengan 15. 0. Nah, selanjutnya CP3 G3 sama dengan P3 ditambah G3 sama dengan 20. Kita hitung CP1 20 ditambah G3 sama dengan 20. dikurang Jadi P1 G3 sama dengan 10 dikurang Nah, kita cari sel kosong dari tabel ini, yaitu KP1 G3. Yang kedua KP2 G2. Kita hitung CP1 G3 kurang P1 dikurang G3 sama dengan KP2 G1 10 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan minus 10. P2 kurang G1 sama dengan Yang kedua KP2 G1 kurang 10. KP2 G1 sama dengan CP2 G1 dikurang P2 dikurang G1 sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 0. KP2 G3 sama dengan selanjutnya KP2 G3 sama dengan CP2 G3 dikurang P2 dikurang G3 sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 20 sama dengan negatif 15. Selanjutnya KP3 G1 sama dengan CP3 G1 dikurang P3 dikurang G1 sama dengan 5 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 0. Dikurang P3 kurang G1 sama dengan ini belum optimal karena masih ada nilai negatif. Di sini kita melihat nilai negatif terbesar yaitu negatif 15, yaitu berada pada sel P2 G3. Di sini kita melihat nilai negatif terbesar yaitu jadi di sini 15, kita negatif 15, yaitu berada pada sel P2 G3. Memberi jalur. Jadi di sini kita mulai dari ke kanan. Kita pilih arah ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke kanan, lalu ke atas, kembali ke sel awal, kembali ke sel lalu awal. Kita memilih nilai negatif terkecil karena di sini nilai negatif 80 dan 60. Jadi di sini kita pilih negatif 60. Jadi kita hitung negatif 60 dikurang 60 jadi kita sama hitung 0. Negatif 60 kurang 60 negatif kurang 60 ditambah 10 sama dengan 70. 80 dikurang 60 sama dengan 20. Ditambah dan 60 sama dengan ditambah 70. 0 sama dengan 60. 80 kurang 60 sama dengan 20. Selanjutnya kita hitung kembali, kita cari nilai P1, P2, P3, G1, G2, G3. Kita ketahui P1 sama dengan 0. P1, G2, dan G3. Kita ketahui P1 sama dengan 0. Kita mencari nilai G1 dengan cara CP1 G1 sama dengan P1 tambah G1 sama dengan 5. Sama dengan 0 ditambah G1 sama dengan 5. Jadi nilai G1 itu sama dengan 5. G1 sama dengan 5. Jadi kemudian nilai G1 sama dengan 5. Kita mencari nilai G2 dengan cara CP1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan 10. Kemudian kita 0 ditambah G2 sama dengan 10. Jadi nilai G2 sama dengan 10. Sama dengan P2 tambah G2 sama selanjutnya dengan 20. kita mencari nilai P2 dengan cara CP2 G2 sama dengan P2 ditambah CP2 G3. G2 sama dengan 20. P2 ditambah G2 sama dengan 20. P2 sama dengan 10. Nilai G3 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari nilai G3 dengan cara CP2 G3
ditambah CP2G3 sama dengan P2 ditambah G3 sama dengan 15. Jadi nilai 10 ditambah G3 sama dengan 15. Jadi nilai kita G3 mencari sama sel dengan kosong 5. dengan tabel ini. Jadi sel kosong itu selanjutnya ada kita mencari nilai P3 KP2 dengan cara CP3G2 sama dengan 4 P3 ditambah G2 sama dengan 10, P3 ditambah G2 sama dengan 10, jadi nilai P3 sama dengan kurang 0. G3 sama dengan Selanjutnya kita mencari sel kosong 10 kurang 0 dari tabel kurang 5 ini. sama dengan 5. Jadi sel kosong KP2G1 itu sama dengan ada CP2G1 KP1G3, KP2G1, KP3G1, KP3G3. Kita mulai dari KP1G3 itu sama dengan CP1G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan 10 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 5. P3 KP2G1 sama dengan CP2G1 dikurang P2 dikurang G1 sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya KP3G1 sama dengan CP3G1 dikurang P3 dikurang G1 sama dengan 5 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 0. 0 kurang 5 dan yang terakhir KP3G3 sama dengan CP3G3 dikurang P3 dikurang G3 sama dengan 20 dikurang 0 sehingga dikurang 5 kita sama dengan hitung 15. jumlah biaya pengangkutannya Karena sudah tidak ada lagi nilai negatif, sehingga total biaya yaitu kita hitung 50, jumlah biaya pengangkutannya 50 dengan cara 6, mengalikan nilai dengan total biaya, yaitu 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 20 ditambah 60 dikali 15 ditambah 70 dikali 10 sama dengan 2350. Ini sudah optimal karena sudah tidak ada nilai negatif. Nah, kita bandingkan dengan tabel sebelumnya, sebelum perbaikan, yaitu 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 80 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 60 dikali 20 sama dengan 3250. Jadi sama dengan 3000. Jumlah biaya pengangkutan yang paling optimal adalah 2350. Jumlah biaya pengangkutan yang paling optimum adalah Jadi 2350 ini adalah biaya yang paling optimal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.